Saya lanjut ya. Auditory. Nah, ini gambarnya. Nah, dalam proses pendengaran ya, gelombang suara di udara kalau kalau mendengar mana ya. Nah, ini langsung aja ya ke bagian ininya. Nah, dalam proses pendengaran itu yang harus kalian ingat-ingat, ini mekanismenya. Jadi dari pinai, pinai itu daun telinga ya, kemudian masuk ke saluran tengah ya, telinga bagian tengah, di situ ada gendang telinga dan osikel ya. Kemudian masuk ke yang saluran dalam ya, saluran telinga dalam itu koklea ya. Kalau dalam proses pendengaran, kalau kalian masih ingat ya, gelombang suara di udara itu diubah menjadi getaran ya, cairan ya, getaran. Jadi dari gelombang suara udara kemudian ditangkap oleh daun telinga, dikumpulkan, nah kemudian diubah menjadi getaran ya. Kemudian diubah lagi menjadi, selalu akan ada potensial aksi ya. Jadi ada medan listrik, ada impuls-impuls kalau mau dihantarkan ke otak. Jadi dari getaran tadi dirubah menjadi potensial aksi ya, di dalam dendrit, di saraf-saraf pendengaran. Nah, kemudian disalurkan ke otak ya. Jadi suara yang sangat keras itu juga akan menyebabkan getaran yang keras ya. Jadi seperti itu. Semakin keras suara yang kita tangkap ya, itu getarannya pun akan keras. Nah, nih, ini ya. Jadi pinai, pinai ini daun telinga ya. Itu tugasnya mengumpulkan, fungsinya mengumpulkan atau apa namanya? Menyalurkan ya. Setelah dikumpulkan kemudian disalurkan masuk ke bagian tengah ya. Jadi pinai, kemudian di bagian telinga luar ya itu ada daun telinga, kemudian lubang telinga itu masih bagian luar. Kemudian masuk ke tengah ya. Di bagian tengah itu ada gendang telinga ya. Itu ada gendang telinga itu ada di telinga bagian tengah. Di saluran telinga bagian tengah ya. Fungsinya gendang telinga itu akan mengubah gelombang bunyi yang ditangkap ya, diubah menjadi getaran. Nah, selain ada gendang telinga, ada osikal juga. Osikal ini tulang yang ada di telinga bagian tengah ya. Jadi masih ingat tidak ada yang namanya tulang martil ya, sanggurdi dan satunya apa saya lupa. Nanti bisa teman-teman browsing ya, atau bisa baca di referensi. Nah, ini yang namanya ossicle. Nah, tulang-tulang ini ya setelah bunyi ya dari nah, dari pinai ya bunyi dari daun telinga dikumpulkan di daun telinga, kemudian disalurkan ke gendang telinga merubah menjadi getaran, ya itu diperkuat kemudian oleh ossicles. Jadi ossicles atau tulang-tulang yang ada di saluran tengah itu fungsinya untuk memperkuat getaran, ya. Kemudian masuk ke telinga bagian dalam. Ini ada koklea atau kalau kalian ingat ya rumah siput. Nah ini pusat kendali indera pendengaran. Bentar ya, saya ambil charger dulu. Nah, oke. Di telinga bagian dalam ada koklea ya, menjadi sebagai pusat kendali pendengaran. Jadi dia menerjemahkan menjadi informasi tadi ya. Getaran yang diterima dari telinga bagian tengah dimasukkan ke koklea di bagian telinga dalam. Nah, ini diproses gitu ya. Jadi informasi. Nah, di koklea ini ya, balik lagi ke sini ya. Di koklea itu ada rambut-rambut kecil, ada rambut-rambut ya, ada serabut-serabut rambut dan cairan. Nah, ini tadi yang kemudian mengubah gelombang suara yang diterima ya,
dari gelombang suara diubah ke getaran, kemudian dari getaran oleh koklea ini diubah menjadi impuls listrik yang saya tadi bilang, untuk siap dikirim ke otak, ya. Tuh. Lanjut ya. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan dari telinga luar masuk ke telinga dalam, ke telinga dari telinga luar masuk ke telinga tengah, saluran telinga bagian tengah, kemudian masuk ke saluran bagian dalam. Ini ya. Bila suaranya teratur itu disebut nada. Kalau tidak teratur itu kita sebut sebagai desah, ya. Huruf vokal itu sifatnya nada, jadi teratur a, i, u, ya. Kalau huruf konsonan sifatnya desah. Nah, ini yang harus diperhatikan nih, ambang absolut untuk bisa terdengar, ya, rangsang atau stimulus suara itu ada di 20 sampai 20.000 Hz, ya. 1 Hz itu ada 1 detik, sama dengan 1 detik udara, ya, bergetar sebanyak 1 kali. Nah, amplitudo, ya, ini dimensi rangsang atau stimulus suara, ya, harus diperhatikan keras lemahnya bunyi. Kemudian warna suara juga itu menunjukkan sumber bunyinya. Nah, ini ya ada hearing perception, nanti bisa dilihat ya, ada plastisitas, ya. Semakin sering menggunakan semakin banyak jaringan neuron, ya. Jadi sama seperti kita ya, semakin kita sering atau kita punya spesialisasi tertentu, misalnya kita baik main musik atau dengar musik atau yang lain, menulis misalnya, semakin kita fokus dalam satu bidang, maka kita akan semakin mahir di situ, gitu ya. Kemudian ada kelelahan auditoris, ya, kehilangan kemampuan auditoris sementara karena paparan auditoris yang kuat, jadi stimulus yang masuk itu terlalu kuat dalam waktu yang lama, ya. Misalnya kalian datang konser, ya, musiknya sangat keras, konser rock gitu ya, misal musiknya keras, kalian berada di situ pada waktu yang lama, nah lama-kelamaan akan terjadi kelelahan auditoris, ya, karena stimulus yang masuk itu sangat kuat, ya, dan kalian menerimanya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ada threshold shift, ya, berkurangnya sensitivitas terhadap stimulus auditoris. Ini bisa sementara atau permanen karena masalah pendengaran. Nah, nanti sepertinya akan ada bagian untuk masalah pendengaran, ya. Nah, atau masalah-masalah pendengaran yang lain. Coba kita teruskan. Nah, ini. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, yang saya sampaikan, ya, bagaimana kita bisa mendengar. Yang pertama itu dari daun telinga, dari pinei, ya. Itu menangkap gelombang bunyi dari luar, ya. Kemudian diteruskan ke telinga tengah, masuk ke gendang, ya, ke gendang telinga. Dari gendang telinga ini mengubah gelombang bunyi, ya, jadi getaran. Dari situ diteruskan ke ossicles atau tulang-tulang yang ada di telinga bagian tengah, ya. Oleh ossicles getaran itu diperkuat, ya. Kemudian dimasukkan lagi, diteruskan ke koklea di telinga bagian dalam. Nah, di sini getaran yang sudah diperkuat tadi dirubah menjadi impuls saraf. Nah, kemudian oleh koklea diteruskan ke otak, ya, sehingga otak bisa merasakan sensasi dan tahu arti suara tersebut. Oh, ini ternyata suaranya Mutiara, ya. Oh, ini ternyata suaranya Rizal, ya, atau sebagainya. Ya, tuh. Nah, jadi hearing problems ini bisa terjadi ketika ada masalah atau hambatan pada proses-proses tadi, proses-proses tersebut, ya, baik itu di daun telinga, di pinei, di gendang telinga, ossicles atau koklea. Kalau di situ ada hambatan, nah itu yang bisa menimbulkan masalah pendengaran. Ini ya. Masalah pendengaran itu ada macam-macam, salah satunya gangguan konduktif. Namanya aja konduktif, ya. Konduksi, jadi hantaran. Jadi ada masalah dalam penghantaran atau konduksi suara.
ya. Ini bisa blockage. Blockage itu tersumbat ya, ada blocking. Blocking bunyi atau suara. Jadi bisa karena sumbatan kotoran, cairan, atau ada tumor yang menghambat bunyi itu masuk ke telinga, ya, menghambat penerimaan bunyi masuk ke telinga secara lancar, ya, itu blockage. Kemudian ada yang namanya cauliflower ear, ya. Ini itu ada hematoma. Hematoma itu pembengkakan ya. Jadi ada rusak ya, rusaknya itu karena benturan pada telinga. Ya, jadi ada kerusakan pada daun telinga atau telinga bagian luar. Kalau cauliflower itu rusaknya di bagian luar ya, bagian telinga bagian luar. Nah, biasanya itu karena kecacatan atau pembengkakan. Tadi yang saya bilang hematoma itu. Ya, simptomnya telinga sering berdengung, ya, kemudian fungsi pendengaran menurun, sakit kepala, penglihatan kabur. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ya, masih termasuk gangguan konduktif atau gangguan penghantaran, ya, gangguan gendang telinga, ya. Ini misalnya gendang telinga pecah, ya. Sering kan teman-teman dengar, awas loh, jangan dengar bunyi dengan intensitas yang sangat tinggi dalam waktu yang lama, nanti gendang telinganya bisa pecah. Nah, ini benar juga ya. Jadi gendang telinga pecah ya, itu artinya ada lubang atau robekan ya. Jadi bukan pecah yang seperti kita bayangkan, tapi ada lubang atau robekan di lapisan bagian tengah saluran telinga ya. Nah, ini menyebabkan gendang telinga rusak ya, pecah. Ini pecahnya gendang telinga, rusaknya gendang telinga itu bisa karena infeksi, ya, cedera, atau kebiasaan membersihkan telinga, ya. Ini ada gambarnya nih. Ini gambar pemeriksaan telinga, ya. Jadi kebiasaan yang kurang baik membersihkan telinga ya, itu bisa menyebabkan pecahnya gendang telinga, ya. Atau kalau kalian naik pesawat, ya, atau menyelam, itu kan ada perubahan tekanan ya, perbedaan tekanan. Nah, itu juga bisa menyebabkan. Kemudian suara yang terlalu keras, nah ini benar ya, suara terlalu keras itu bisa menyebabkan saluran telinga bagian tengah itu rusak atau robek. Tuh. Nah, kemudian ini lanjut ya, ada gangguan sensoris. Kalau tadi konduksi, gangguan ada masalah dalam penghantaran, dalam konduksi. Nah, ini gangguan sensoris. Gangguan sensoris itu berarti ada yang rusak di sel sarafnya ya, saraf sensoris ya. Biasanya itu terjadinya di dalam rumah siput atau dan sifatnya itu permanen. Kalau sudah di bagian tengah agak susah ya penyembuhannya. Nah, ini bisa juga disebut tuli saraf ya, karena yang rusak itu bagian saraf sensorisnya ya. Kalau teman-teman tanya-tanya teman-teman kalian yang belajar kedokteran ya, nanti bisa belajar dari mana saja ya, tuli saraf itu bisa ringan, sedang ya, atau menengah, atau bisa parah. Nah, kalau gangguan sensoris atau tuli saraf ya, itu bisa ditolong dengan alat bantu dengar ya. Nah, sering ya teman-teman dengar ya, alat bantu dengar, atau bisa juga dengan implan telinga tengah ya. Jadi diimplan rumah siput. Nah, kemudian yang berikutnya ada gangguan neural. Nah, kalau neural itu sudah berhubungan dengan saraf ya. Jadi kerusakannya terjadi di otak. Ya, ini di saraf pendengarannya yang terjadi kerusakan. Kalau sudah di otak ya, dan di situ ada saraf-saraf, biasanya sifatnya parah ya dan permanen. Kalau gangguan sensoris itu masih bisa ditolong dengan alat bantu dengar dan implan rumah siput atau implan telinga bagian tengah, saluran telinga bagian tengah. Nah, kalau di gangguan neural itu tidak bisa. Ya, kita mau implan rumah siput atau dikasih alat bantu dengar itu tidak bisa membantu. Ya, tidak bisa mengatasi karena yang rusak itu sudah sarafnya. Ya, jadi ada hambatan untuk meneruskan ke otak.
Nah, salah satu yang bisa dilakukan itu adalah implan batang otak, ya. Kalau implan batang otak kan ada apa namanya, lebih, tidak hanya sekedar telinga tengah yang diimplan, tapi batang otak, ya. Karena salurannya nanti itu ada saraf-saraf yang menghantarkan ke otak, gitu ya. Kemudian gangguan bicara, ya. Kalau gangguan bicara berarti erat kaitannya dengan apa, linguistik ya. Nah, kalau kita tahu juga bicara dan mendengar itu kan sangat berhubungan, sangat terkait. Jadi kalau ada masalah di atau gangguan di salah satunya pasti akan berpengaruh ke yang lainnya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini pengukurannya. Audiologis ya atau audiolog. Nah, ini spesialis ya. Meskipun belum tentu dokter ya, dokter yang ambil spesialis audiologi, tapi biasanya dokter ya. Jadi dia lulusan kedokteran. Ini tes audiologi kalau kalian pernah tahu ya. Nah, jadi kita akan diperiksa. Ada nggak sih gangguan pendengaran? Ya, levelnya di mana? Ringan, sedang, atau parah. Terus dari audiologis ini juga akan diketahui alat bantu apa yang cocok, ya, dicocokkan dengan simptom yang ada. Kemudian otorinolaryngologis ya atau ENT. Nah, ini dokter spesialis ya. Dia mendiagnosis, mengobati, menangani penyakit telinga. Tidak hanya telinga tapi ada laringologis ya. Jadi telinga, hidung, tenggorokan, serta kepala dan leher. Jadi dokter spesialis. Kemudian pemeriksaan telinga, ear exam, ya, pemeriksaan untuk screening masalah telinga, ya. Ada gangguan pendengaran nggak? Apa telinganya sakit nggak? Ya, ada benjolan nggak atau ada benda yang masuk ke telinga? Nah, itu bisa diperiksa gitu ya. Ya, jadi dilihat apa ada masalah di saluran tengah, gendang telinga, ya, atau bagian yang mana, ya. Ya, biasanya juga bisa diketahui ear exam ini bisa mengetahui infeksi atau banyak enggak kotorannya ya atau telinga kemasukan manik-manik atau benda-benda yang lain itu bisa ya. Kemudian audiogram. Ya, di audiogram ini ini ya nanti hasilnya kalian nanti akan dites ya dengan alat namanya audiogram kemudian muncul keluar audiografik. Nah, ini seperti ini. Jadi dideteksi kemampuan mendengar kalian itu seperti apa, ada nggak gangguan pendengaran yang dialami, ya, di telinga kiri maupun telinga kanan. Nah, hasilnya nanti audiografik seperti ini, ya. Nah, nanti bisa dilihat kalian kalau misalnya ada gangguan, oke, gangguannya apa? Di konduksi kah, di tataran sensori neural kah, ataukah di saraf? Nah, ini bisa ketahuan dari audiogram, ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, silakan bebas ya, di chat saja dulu. Saya coba untuk lanjutkan ya. Oh ya, nanti saya diingatkan juga ya waktu kita ya. Di sini hampir 14.40, tapi nanti sampai jam 3 ya. Karena kita tadi sepertinya telat 15 menit ya mulainya ya. Atau seperti apa? Saya kembalikan ke teman-teman ya. Ada aktivitas selainkah setelah ini? Sembari saya lanjutkan ya. Penciuman ya. Bisa dilihat nih. Mekanismenya ini ada stimulus ya. Kemudian dari stimulus zat-zat kimianya ya, ada aromatic substances-nya, zat-zat kimianya itu kita hirup ya. Kita hirup ada yang namanya di sini lewat lewat lubang hidung ya. Kemudian ada olfactory neurons. Nah, di situ ada zat yang teman-teman harus ingat ya, diingat-ingat aja yang berperan dalam proses penciuman. Itu namanya epitel kalau masih ingat ya. Nah, jadi
zat-zat kimia yang kita hirup itu larut pada epitel penciuman ya atau olfactory neurons-nya ini. Kemudian lewat rongga hidung diterima reseptor ya tadi ya, diterima reseptor kemudian diteruskan ke otak. Di otak ini di bagian sistem limbik. Nah, ini. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi ya ada zat kimia dihirup larut di olfactory epithelium ya, di epitel. Kemudian diterima reseptor, dari reseptor diubah menjadi impuls langsung diteruskan ke otak di bagian sistem limbik. Lanjut, nih ya bisa nanti dilihat. Nah ini nasal ya, ada 6 bau utama. Bau rempah itu misalnya cengkeh dan lain sebagainya. Bau harum itu vanili ya. Bau eter ya, jeruk, eter, serai ya. Bau damar itu contohnya terpentin. Bau busuk, telur busuk ya. Bau hangus itu ter. Ter itu seperti kayu-kayuan, bau seperti menyengat ya, seperti kayu-kayuan yang terbakar. Kadang bikin pusing. Nah, kemudian persepsi penciuman ya ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Ini ya, jadi penciuman kita itu juga dipengaruhi ya adaptasi sensorik tergantung di mana tempat kita tinggal ya. Ketika kita tinggal di daerah dekat penampungan sampah, maka kita akan semakin adaptif dengan bau-bau tertentu gitu ya. Kemudian usia, semakin tua deteksi bau itu semakin menurun. Gender juga seperti itu. Ya, ada yang dari literatur yang saya pernah baca sih wanita ini lebih kuat persepsi penciumannya karena di situ saraf-saraf epitel yang berpengaruh pada proses penciuman itu ternyata lebih banyak pada wanita ya. Bentar ya, saya ambil minum dulu sebentar. Oke, ini ya persepsi penciuman ya. Tadi sampai mana? Sini ya. Jadi adaptasi sensoris tadi sudah saya jelaskan. Usia, kemudian gender. Gender ini ternyata juga mempengaruhi ya. Laki-laki dan perempuan itu punya ambang yang berbeda, tergantung pada bau dan tingkatnya, levelnya. Tuh. Jadi wanita khususnya kalau dari riset dan penelitian dan juga referensi yang pernah saya tahu ya dalam wanita ini khususnya kalau dia level estrogennya sedang naik ya, level estrogen sedang memuncak atau naik itu biasanya pada saat masa subur itu dapat mendeteksi lebih baik daripada pria ya. Jadi pada saat masa subur ya, jadi menjelang menstruasi atau sesudah menstruasi. Tuh. Kita lanjutkan. Nah, ini bau dan juga memori. Tadi sempat disinggung ya. Ada ini juga kalau tadi bunyi suara yang kita dengar itu bisa mengeksitasi memori tertentu. Nah, ini bau itu juga berhubungan dengan memori tertentu. Jadi bau-bauan itu bisa mengaktifasi memori tentang sesuatu. Ya, biasanya kalian pernah nggak membaui sesuatu kemudian itu men-trigger reaksi emosi kalian ya, ada reaksi emosional tertentu. Nah biasanya ini kalau terkait dengan
experience, jadi pengalaman yang traumatik, yang tidak menyenangkan ini lebih kuat ya, tertanam di memori. Misalnya kalian pernah nih dikasih makanan, ternyata makanannya basi, ya, itu membuat kalian sampai trauma. Di lain waktu, meskipun sudah apa namanya, sudah selesai beberapa waktu yang lalu gitu ya, di lain kali kalian dapat makanan yang serupa, kalian cium bau-bau serupa, nah itu bisa bisa memicu reaksi emosional kalian ya. Nah, atau tempat yang penuh penuh kenangan misalnya ya. Nah, ada bau-bau tertentu, misalnya kenangan dengan orang yang disayang, kemudian ternyata orang yang disayang itu, misalnya parfumnya ya, ingat ya parfumnya orang yang disayang, kemudian ternyata harus meninggalkan kalian, nah itu biasanya akan memicu reaksi emosional ya. Jadi ada ada keterkaitan antara bau-bau yang kita kita apa namanya, yang masuk ke dalam indera penciuman kita dengan memori ya. Lanjut. Nah, ini pheromones ya. Pheromones ini sebenarnya adalah zat kimia ya. Kalian tentu sudah tahu ya. Dulu sudah pernah bikin esai juga ya. Nah, jadi feromon itu saya refresh kembali ya, zat kimia yang fungsinya untuk merangsang ya dan meningkatkan daya tarik seksual pada makhluk hidup, individu jantan atau betina. Ini yang sudah terbukti sih pada hewan ya. Nah, feromon, zat kimia, ya tentu berasal dari kelenjar endokrin, ya. Jadi sekresi hormon kita. Nah, digunakan untuk mengenali sesama jenisnya. Jadi hewan, ya manusia itu akan mengeluarkan bau-bauan, ya. Ada ini namanya feromon untuk mengenali sesama jenis, ya atau individu lain, ya kelompok lain, ya dan membantu proses reproduksi. Tuh. Kalau di hewan itu penelitian risetnya tuh sudah terbukti, kalau di manusia reaksinya itu beda ya, antara reaksi manusia dengan reaksi hewan. Ini berdasarkan hasil riset ya. Jadi kita pada dasarnya itu tidak bisa mendeteksi zat kimia. Manusia itu tidak bisa mendeteksi zat kimia secara langsung ya, yang dikeluarkan orang lain. Ya. Jadi masih diteliti juga sejauh apa sih responnya tuh. Tapi yang jelas feromon ini apa ya, dia itu keluar, ya aroma khas tersebut tuh keluar ketika kalau pada wanita itu di masa subur, ketika sel telur keluar dan siap dibuahi oleh sperma. Ya, kalau di laki-laki aroma feromon ya ini keluar ya terbanyak diproduksi itu saat produksi sperma mengalami puncak kesuburan ya. Jadi saat sperma siap membuahi sel telur tuh. Ya, tapi yang jelas bagaimana apa namanya mekanismenya secara langsung itu pun masih diteliti ya responnya. Kalau yang sudah teruji sih di hewan ya, memang feromon itu bisa misalnya apa namanya ini ya, ini gambar apa sih? Anjing ya, anjing jantan dia akan anjing betina misal dia akan mengeluarkan feromon yang menarik anjing jantan gitu ya. Bentar ada chat, saya lihat dulu. Sorry. Oh, sigung ya itu ya. Baiklah, maafkan. Oke, kita lanjut ya, flavor. Jadi flavor ini adalah kombinasi bau dan rasa ya. First bite of pie is the best. Kalau kalian ingat ya, gigitan yang pertama itu pasti yang terbaik ya. Kalau kalian pernah mencicipi makanan yang pertama, enak ya. Terus habis itu kalian beli lagi, pengen lagi, rasanya, taste-nya, cita rasanya itu sudah beda ya. Gitu ya. Jadi flavor kombinasi antara bau dan rasa itu dipengaruhi oleh sistem limbik ya dan tingkat kelaparan kita. Kita sedang lapar nggak? Ya. Jadi nikmatnya makanan itu dipengaruhi itu ya. Nanti bisa dilihat lagi ya. Oke, kemudian masuk ke gustatory ya.
Nah, ini ya gambarnya bisa dilihat. Kalau di indera pengecapan itu ada 3 yang berperan penting ya. Ada lidah, kemudian papila, ini tonjolan-tonjolan yang ada di lidah ya. Kalau kalian lihat, kalau kalian ngaca itu kan ada tonjolan-tonjolan, meskipun tidak terlihat dengan jelas, ada di lidah ya, yang di dalamnya itu terdapat sel saraf. Ya, untuk membedakan rasa. Jadi papila ini yang membedakan rasa, pahit, manis, dan sebagainya. Kemudian ada taste bud, ya, saraf pengecapan. Nah, ini juga yang kemudian membantu kita untuk mengecap dan memberikan informasi bahwa oh ini rasa makanan ini seperti ini ya. Tuh. Jadi ada 3 yang berperan dalam indera pengecapan. Ini ya. Nah, ini yang kadang keluar juga ya. Kalian perlu ingat. Ini lidah, ini bagian ujung ya, ini pangkal lidah. Pangkal lidah itu diasosiasikan dia sensitif ya. Jadi bagian lidah ini sebenarnya sama seperti bagian otak ya. Semuanya saling berkoordinasi dan bisa merasakan rasa. Tapi sensitifnya yang mana ya? Kalau di bagian ujung depan itu dia lebih peka atau lebih sensitif ya pada rasa manis. Kalau depan itu manis dan asin ya. Di ujung depan ini lebih sensitif di rasa manis. Kalau ujung yang pinggir-pinggir ya itu rasa asin ya. Depan yang pinggir ini loh ya itu rasa asin. Kalau rasa sour ya asem itu ada di mana nih pinggir ya, pinggir tepi ya, pinggir tepi kanan dan kiri. Kemudian di pangkal lidah itu dia sensitif pada rasa pahit ya. Nah, ini jalurnya ya. Garis besarnya ya. Untuk kalian ingat-ingat ya, proses pengecapan itu berlangsung melalui 3 tahap ya. Ada resepsi, resepsi itu penerimaan ya, tahap pengenalan sinyal ya. Oleh reseptor ya, resepsi. Jadi sinyal atau stimulus yang masuk itu diterima oleh reseptor, kemudian masuk ke transduksi sinyal ya. Di sini mulai ada nerve-nya, ada sarafnya di situ. Nah, ini masuk setelah diterima oleh reseptor ya, reaksinya kemudian di dalam sel ya ada sinyal-sinyal rasa mulai dideteksi ya rasanya, kemudian di akhir ya ada respon akhir. Nah, ini sel-sel pengecap mulai mengirim sinyal ke saraf ya. Jadi itu. Jadi secara garis besar ada 3 tahap, resepsi, transduksi sinyal, dan yang ketiga respon. Respon itu sinyal yang sudah diterima diteruskan ke sistem saraf ya. Ini kualitas rasa dasar bisa dibaca ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan bebas sekali ya. Ini ambang. Nah, ini anosmia. Anosmia itu gangguan apa nih? Penciuman ya. Sense of smell, gangguan penciuman ya, dan bisa jadi dia melibatkan hilangnya sebagian atau seluruh penciuman ya. Jadi bisa sebagian, parsial atau total rusaknya indera penciuman. Baik sifatnya itu sementara atau permanen ya. Tuh. Ini ya bisa terjadi karena memang genetik, kemudian usia itu juga mempengaruhi ya. Kemudian culture tuh ya. Kemudian ini kulit ya. Ini ya, kulit ya. Kita langsung lanjut di sini. Nah, kalau di sini diamati struktur kulit itu terdiri dari 2 lapisan yang utama ya, ada dermis ya. Ini dermis dan epidermis. Ya, epidermis yang agak luar di permukaan, dermis itu yang di dalam yang ada pembuluh-pembuluh. Saya agak cepat ya. Nah, ini kulit. Kulit ini dia melakukan proses termoregulasi, misalnya mengeluarkan keringat. Nah, proses termoregulasi itu
adalah kemampuan kita, kemampuan manusia untuk menjaga suhu tubuh ya, agar melindungi tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi kemampuan meregulasi suhu tubuh. Bahkan ketika suhu di sekitar kita itu sangat berbeda. Misalnya tadi ya saat kita ada di tempat yang cuacanya sangat dingin, kita akan mengaktifkan termoregulasi ini sehingga kita bisa merasa badan kita hangat gitu ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, dua lapisan kulit utama itu epidermis, yang di atas, yang di bagian permukaan itu terdiri dari lapisan tanduk ya, atau malpighi kalau kalian ingat-ingat ya di sini. Nah, di sini ada disebutkan tadi ya, malpighi dan lapisan tanduk. Nah, ini kulit ari. Jadi kulit yang kadang kulit kalian kan bisa ngelupas ya. Nah, itu di lapisan epidermisnya. Nah, lapisan berikutnya itu dermis, lapisan yang ada pembuluh darah. Ini tadi ya, lapisan ada pembuluh darah, ada akar rambut, ada saraf, ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, itu di dermis. Ya, kita lanjut. Nah, ini taktil. Ya, nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, kemudian ini nyeri. Nyeri ini merupakan pengalaman multimodal dan pengalaman emosional. Secara sederhananya, nyeri itu menggabungkan komponen objektif ya dari pengalaman multimodal. Jadi aspek fisiologis ya, sensasi itu komponen objektifnya, dan komponen subjektif. Jadi emosional ya, aspek emosional dan psikologis itu nyeri. Itu ya, nyeri. Nah, ini selain the five senses, tadi masih ada sensory system. Jadi vestibular dan proprioceptif. Kalau vestibular itu keseimbangan kita, ya. Tuh. Proprioceptif, sensasi otot dalam gerak dan posisi. Jadi kalau bisa coba saya terjemahkan ke kata-kata yang lebih sederhana ya, proprioceptif itu kesadaran kita terhadap posisi tubuh kita, ya. Tuh. Jadi bagaimana tubuh kita memaknai sensasi motorik ya, gerak gitu ya. Jadi koordinasi motorik kita itu diatur oleh ini vestibular dan proprioceptif. Tuh. Oke, tepat ya 14.57 seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kita sampai di sini ya. Dari sesuai RPS saya sudah menjelaskan tentang indera ya, sistem indrawi. Nah, ini mulai dari sini, nanti mulai dari persepsi, coba kita lihat ini slide keberapa. Jadi di slide 56 sampai ke 88, teman-teman berkenan ya membaca sendiri ya. Atau lebih enaknya baca dari buku, kalau saya sarankan ya. Nah, sambil dikombinasikan melihat PowerPoint, tapi lebih enak tuh baca dari buku. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanya ke saya ya. Atau kita diskusi di grup, silakan. Yang nyaman aja buat kalian ya. Jadi mulai dari slide 56 ya. Itu nanti bisa dilihat. Sampai ke 88 tentang sensori motoris, silakan dipelajari ya, dilihat. Tuh, jadi hari ini kita sudah membahas bersama tentang sistem indrawi ya dan persepsi. Jadi ada visual tadi ya, auditoris, kemudian taste, nasal, taktil ya, sampai terakhir pada proprioceptif dan vestibular atau keseimbangan. Tadi saya sudah menjelaskan ya. Kemudian saya jelaskan untuk tugas mandiri terstrukturnya ya. Untuk tugas besok mahasiswa secara individual menuliskan contoh-contoh proses indrawi ya sehari-hari yang dirasakan dan penjelasannya dengan cara kerja sistem saraf. Nah, ini nanti silakan dikerjakan seperti kemarin saja ya. Deadline-nya besok ya, tanggal 8 pukul 9 gitu ya. Nah, untuk besok secara acak mahasiswa akan memaparkan tugasnya ya. Jadi besok itu yang masuk Bu Neni tanggal 8 ya. Jadi besok
agendanya kalian selain membahas tugas mandiri ya yang diberikan pada hari ini, besok itu neuroanatomi. Nah, ya. Besok kelas jam 8. Oh ya, saya malah belum mencermati. Anggi, contohnya minimal berapa? Terserah kalian ya. Silakan di apa namanya? Dicari contoh yang mengena gitu ya, yang benar-benar mengena gitu ya. Satu saja cukup kalau memang itu sudah bisa memberikan gambaran yang menyeluruh gitu ya. Oh, besok kelas jam 8 ya? Ya, jadi jumlah contoh tidak ada ketentuan, silakan dicari aja ya. Satu aja, saya rasa satu cukup kok. Satu cukup untuk satu proses indera ya. Jadi artinya visual, apa auditoris apa, taste apa, nasal apa, tactile apa, gitu ya. Tuh. Jadi satu-satu untuk proses indera. Gitu ya. Untuk hari ini cukupkah? Ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan? Boleh kita nanti lanjut di grup ya, atau Japri silakan ya. Saya minta sebelum saya akhiri, oh ya nanti kapan ya saya akan berikan rekaman ya, rekaman materi hari pertama dan hari kedua bagi teman-teman yang tidak masuk ya, nanti masih tetap bisa akses ya, jadi masih bisa belajar ya. Oke teman-teman, bisa diaktifkan ininya. Oke, terima kasih sekali ya untuk partisipasinya hari ini, semangatnya hari ini. Saya minta maaf tadi mengawali perkuliahan terlambat, sehingga kita jadi molor ya selesainya. Semoga hari ini tetap kita bisa mengambil hikmah, ya. Semoga bermanfaat untuk kalian sebesar-besarnya ya. Dan untuk saya juga, senang bisa belajar sama kalian. Saya ambil. Oke, untuk page 1. Oke, page kedua. Audrey lagi pakai masker nih, lagi sakit ya? Page 3. Oke, udah ya? Sudah cukup? Oke, terima kasih semua ya. Salam sehat terus. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, feel free to ask ya. Silakan, saya sangat terbuka. Saya akhiri ya. Selamat beraktivitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat beraktivitas semua. Saya end meeting ya semua.